Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu lancar segala urusannya untuk menghadapi hari ini dan juga hari-hari esok. Pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan kota Surabaya, Surabaya ini menjadi kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah populasi penduduk mencapai hampir sekitar 3 juta orang. Nah, berbagai atau jutaan masyarakat ini dari berbagai macam latar belakang seperti suku, ras, agama, semuanya hidup berdampingan di kota Surabaya. Nah, untuk mewujudkan kota Surabaya sebagai kota toleransi ini, berbagai macam upaya dilakukan untuk memperkuat tujuan dari kota toleransi tersebut. Salah satunya adalah seperti yang digagas oleh kawan-kawan anggota Dewan, yakni dengan membahas Raperda Toleransi untuk menjaga keberagaman di Kota Pahlawan. Bersama saya Oke Desandi, hari ini kita akan bahas terkait dengan sejauh mana Raperda ini sudah dibahas dan seberapa penting urgensinya untuk membuat payung hukum menjaga toleransi di Kota Pahlawan. Kami akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Bro Josiah Michael, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bro Michael. Pagi, Bro. Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga menemani kami berdua ada Bapak Yuska Harimurti, penggerak Gus Durian Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Yuska. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yuska? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali saya ingin ke Bro Michael terlebih dahulu. Bro Michael, ini menjadi salah satu yang pertama di Indonesia terkait dengan adanya rancangan peraturan daerah yang membahas terkait dengan toleransi keberagaman. Nah, artinya seberapa penting hal ini harus ada di Kota Pahlawan? Oke, jadi sebagaimana yang tadi disampaikan, Kota Surabaya ini kan sebagai kota terbesar di Indonesia ya, bukan kedua ini, karena Jakarta kita anggap sebagai provinsi. Ya, ya. Jadi banyak sekali suku bangsa, agama ataupun etnis yang ada ataupun golongan yang ada di Surabaya ini. Jadi bagaimana sekarang kita mau membuat Surabaya ini tetap menjadi kota yang nyaman bagi semua suku, agama ataupun golongan tersebut. Nah, inilah menjadi dasar bagi kami untuk menginisiasi Raperda mengenai toleransi untuk kehidupan bermasyarakat di Kota Surabaya. Oke, artinya ingin mewujudkan Kota Surabaya yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat atau seluruh latar belakang. Nah, artinya untuk membuat masyarakat nyaman, apakah saat ini masih kurang nyaman, Bro Michael? Jadi begini, sebenarnya kalau kita ngomong yang kita rasakan saat ini mungkin Surabaya ini termasuk salah satu kota dengan toleransi terbaik. Akan tetapi kita juga harus melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute bahwa memang selama ini kota Surabaya selalu masuk di dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia. Akan tetapi di tahun 2021 Surabaya terlempar dari 10 besar. Jadi ini kan menjadi PR bagi kita, bagaimana kita bisa menjaga ataupun mengembalikan Surabaya seperti yang dulu. Jadi kita bisa masuk ke dalam kota toleran. Jadi kalau bisa dengan aturan ini kita harapkan bukan hanya masuk 10 besar, tapi kita akan menjadi yang terdepan, yang pertama, dan akan menjadi contoh. Contoh bagi kota-kota lain yang ada di Indonesia. Ya. Gitu. Tentu ini akan menjadi pilot project pertama di Indonesia, di mana Kota Surabaya melalui kawan-kawan DPRD ini menginisiasi adanya rancangan peraturan daerah yang membahas terkait dengan toleransi keberagaman. Pak Yuska, kalau kita berbicara masalah urgensi saat ini, apalagi di tahun 2023, menjelang pesta demokrasi tahun 2024, apakah memang payung hukum tentang toleransi ini begitu penting untuk harus ada di tahun ini, Pak Yuska? Kalau saya melihatnya sih begini ya, bahwa memang keberagaman itu kan takdir. Tetapi untuk bisa selaras, harmoni itu harus dijaga. Harus ada upaya, harus diperjuangkan. Nah, sebenarnya saya juga merasa prihatin seandainya kalau urusan hidup rukun saja harus ada aturan. Gitu. Betul. Yeah. Bahwa secara sejarah pun bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan bangsa yang ramah tamah, gotong royong kan begitu. Itu sudah menjadi kultur budaya yang sangat melekat pada kita. Nah, tapi pada masa 10 tahunan ini kemudian berkembang potensi-potensi yang mengancam kemajemukan kita ini. Nah, berangkat dari potensi-potensi inilah kemudian dibutuhkan banyak instrumen sebagai alat perjuangan kita menjaga keberagaman ini. Di Surabaya sendiri kalau kita melihat bahwa kemajemukan itu bisa kita lihat pada kampung-kampung lama ya, di daerah Surabaya Utara itu, bagaimana masyarakat India, kemudian orang-orang Tionghoa, Arab itu bisa sangat. Nah, tetapi kemudian entah mengapa masyarakat
yang menuju modern ini kemudian mendorong orang-orang ini semakin individualis, semakin menggunakan identitas sebagai kepentingan kelompok saja ada pribadi. Nah, hal itulah yang kemudian memunculkan banyak potensi-potensi yang mengancam kemajuan kita ini. Nah, toleransi adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesetaraan sebenarnya. Jadi bagaimana kita semua sebagai warga negara, khususnya warga negara Surabaya, itu bisa mendapat perlakuan yang sama, setara. Nah, toleransi adalah salah satu itemnya. Nah, maka kalau kemudian dari pihak Dewan DPRD kemudian memunculkan rancangan perda ini, saya sangat setuju sebenarnya, karena memang dari beberapa tahun ini banyak bermunculan kasus-kasus yang menunjukkan hal itu. Tetapi memang perlu dipilah-pilah lagi apakah memang kasus itu memang berawal dari kebencian, ketidaksukaan, atau pada faktor-faktor ekonomi, atau mengambil kesempatan dari undang-undang yang ada itu untuk mengambil kepentingan sendiri. Nah, artinya kalau ini dimunculkan harus dilihat secara menyeluruh bagaimana ini bisa berimpact memunculkan dampak yang lebih baik pada kehidupan itu sendiri. Karena kalau kita ngomong toleransi, tentu juga kita berbicara tidak hanya pada kepentingan ibadah, tapi pada keberadaan kelompok-kelompok, pada masyarakat yang mungkin selama ini juga kesulitan untuk bisa eksis, bisa dan lain-lain. Nah, saya harap ini bisa raperda ini juga bisa memperkuat hidup rukun itu kan sebenarnya kan kultur budaya ya, dari cara hidup kita sehari-hari. Ini menurut saya juga harus ditopang oleh negara, harus hadir mendorong bagaimana masyarakat biasa dengan kehidupan yang atau istilah saya mungkin malah lebih mengembalikan bagaimana kita bisa rukun lagi, kemudian bisa lebih tidak saling memunculkan prasangka negatif dan lain-lain. Itu negara harus lebih hadir. Siap. Semoga raperda ini bisa mendukung. Amin. Nah, terkait dengan memang tadi dikatakan oleh Pak Yuska bahwa Indonesia ini memang secara kultur kita hidup di tengah-tengah keberagaman, lalu juga gotong royong. Namun rupanya era globalisasi ini mendorong kita untuk terus berjumpa dengan adanya keberagaman, keberbedaan yang akhirnya sedikit banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang artinya memunculkan adanya potensi-potensi yang bisa memecah belah. Nah, hal inilah yang dirasa untuk menjadi penting. Ada sebuah raperda yang mengatur tentang toleransi keberagaman khususnya di Kota Pahlawan. Lantas sudah sejauh mana hal ini dibahas di kalangan anggota Dewan? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Formula E Championship 2023 kembali digelar sepanjang 2023. Full tension, full adrenalin, all rest. Formula E Championship 2023 live only on iNews. The Great Sports. The Great Events. The Great Information. The Great Programs in 2023. Only on iNews. Izin saya menyampaikan permintaan maksirnya supaya begitu. Anak saya, Bapak habisi. Cari gitu ya, udah kita nggak mikir itu bahaya atau enggak. iNews Files, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak membahas terkait dengan Raperda Toleransi untuk menjaga keberagaman di Kota Surabaya bersama dengan Bro Michael dan juga Pak Yuska yang tadi sudah dibahas terkait dengan seberapa penting hal ini untuk ada khususnya terkait Raperda keberagaman di Kota Surabaya. Lantas sudah sejauh mana pembahasannya atau tahapannya? Bro Michael, ini sudah berapa lama digodok di kalangan anggota Dewan dan seperti apa tahapannya? Kita sudah menggodok sejak Januari ya, dan memang ditargetkan itu di pertengahan atau maksimal di akhir Maret ini sudah selesai. Oke. Kalau kita bicara sudah sampai tahap mana, kami sekarang sudah melewati tahap identifikasi masalah. Jadi ketika melakukan identifikasi tersebut, kita mengundang semua stakeholder yang ada. Jadi semua pihak itu kita undang untuk kita dengarkan dari mereka kira-kira inputan atau mungkin problem apa yang mereka hadapi selama ini. Nah sekarang kita menuju ke penyusunan draft. Nah, naskah akademik juga sudah hampir rampung. Jadi kita menyusun draft dan kita harapkan sih tadi di pertengahan atau maksimal di akhir bulan ini udah kelar. Siap, akhir Maret seharusnya rancangan Perda Toleransi Keberagaman sudah harus selesai dibahas di kalangan anggota Dewan. Kalau tadi dikatakan sudah mengundang stakeholders untuk mendapatkan inputan atau masukan, insight-insight seperti apa yang harus masuk dalam draft Raperda ini. Dari kacamata Pak Yuska, dari penggerak Gus Dur Jawa Timur, poin-poin apa yang artinya harus diatur dalam Raperda Keberagaman tersebut? Dalam kaidah hidup bermasyarakat tentu saja identifikasi tentang keberadaan kelompok-kelompok itu menjadi sangat penting. Artinya kalau menurut saya itu jangan sampai tertinggal gitu ya. Nah artinya kalau kita melihat kasus-kasus yang kebetulan Gus Dur pernah tangani di Jawa Timur itu kan kasus-kasus tentang intoleransi itu kan tidak hanya berputar pada masalah pendirian tempat ibadah. Contohnya kayak penolakan makam umpamanya ya. Nah, kemudian ada lagi kasus-kasus yang menyangkut tentang, tapi yang paling banyak memang urusan tempat ibadah. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu dikritisi tentang bingungnya masyarakat tentang kelompok. Saya contohkan namanya agama Kristen namanya ya. Kristen ini kan banyak sekali organisasinya. Nah kadang-kadang kita itu juga bingung ini mengidentifikasi ini masuk kelompok yang mana. Tiba-tiba ada satu organisasi Nasrani gitu ya, yang berteriak bahwa dia tidak boleh mendirikan gereja di tempat itu, padahal di komplek itu sudah ada 6 agama gitu. Nah, apakah komplek itu dapat dikatakan sebagai kawasan yang intoleran? Padahal sudah ada 6 agama sesuai undang-undang, itu sudah oke gitu. Nah, tapi memang keberadaan partisipasi masyarakat menjadi penting. Bagaimana menjaga keharmonisan itu harus seimbang antara dari pihak negara, pemerintah kota dalam ini dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagaimana masyarakat itu punya kesadaran bahwa keberagaman hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah itu adalah hak setiap warga negara dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, pemahaman dari para perangkat desa itu juga menjadi penting karena harus diakui bahwa banyak juga aparat desa yang kadang-kadang kurang memahami tentang peraturan yang itu kemudian menjadi, contohnya begini, seperti kasus di, mungkin Bu Josia juga tahu, di GKI Citraland itu kemudian itu memang secara persyaratan mungkin sudah oke ya, 60, 90 gitu ya. Tapi kemudian kan berhenti di RT-nya. Jadi tanda tangan 90 orang itu tidak ada artinya kalau stempel RT-nya tidak keluar gitu, karena satu orang. Nah, ini kan secara undang-undang ini tertulis memang seperti itu, tetapi di perangkat desanya kemudian ada masalah-masalah seperti itu. Maka kemudian saya memilih untuk mendorong Pemkot untuk hadir untuk menyelesaikan masalah itu di GKI Citraland kemudian. Alhamdulillah sekarang sudah menuju yang lebih baik lah. Nah, antara keterlibatan pemerintah kota dengan masyarakat itu harus didorong seluas-luasnya agar tercipta budaya toleransi. Betul. Tidak hanya orang mematuhi peraturan, tetapi ada kesadaran yang melibatkan para budayawan, tokoh masyarakat yang artinya memang bisa menjaga itu, yang dipandang bahwa itu sebagai sebuah kewajiban sebagai warga kota untuk menjaga keharmonisan ini. Jadi kalau kita melihat namanya ada Masjid Ahmadiyah yang sampai saat ini juga izinnya belum keluar gitu ya. Atau teman-teman di komunitas-komunitas yang sering mengalami bully segala macam. Nah, itu kan bentuk-bentuk intoleransi dalam bentuk yang lain. Betul. Di luar tempat ibadah. Nah, saya pikir melihat ini secara menyeluruh, kemudian melibatkan seluruh masyarakat, dari satu hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dewan, itu
saja langkah yang harus disempurnakan lagi. Siap. Nah, Bro Michael, kalau tadi kita berbicara terkait dengan adanya potensi, terkait dengan ini sudah rukun, sudah toleran, tapi sedikit banyak masih ada oknum yang memanfaatkan, memunculkan potensi-potensi intoleran, lalu juga terkait dengan tadi kasus pendirian tempat ibadah atau makam yang juga sedikit banyak masih ditemui di Kota Pahlawan. Artinya memang Raperda ini semata-mata untuk memberikan solusi atas hal tersebut atau memang untuk persiapan mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan isu ini menjelang Pesta Demokrasi 2024? Lebih tepatnya kedua-duanya. Oke. Kedua-duanya, iya. Ya, ini kan memang momennya lagi pas ya. Jadi memang kita sebenarnya gini, kita tidak hanya menyoroti dalam perbedaan. Di dalam yang sama pun juga ini jadi temuan yang menarik ketika kita mengerjakan Raperda. Jadi misalkan ini sesama Kristen sendiri juga terjadi saling menghalangi, yang Muslim juga terjadi saling menghalangi. Ini baru kita temukan ketika Raperda ini dibentuk. Gitu loh. Jadi dari sisi mana kalau tadi yang Anda tanyakan ya kedua-duanya itu penting. Oke. Ya, kedua-duanya memang jadi sebabnya. Siap, jadi harapannya memang dengan adanya Raperda toleransi keberagaman ini tidak hanya serta-merta kembali mengembalikan peringkat Surabaya di 10 besar kota toleran di Indonesia, tapi juga semakin meningkatkan terus rasa toleran tercinta jelang Pesta Demokrasi di 14 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Korban tewas Polisi masih menang tersangka tetangga pelaku evakuasi. Hadir dengan informasi yang faktual. Hasil dikumpulkan dan disita. Menteri Kesehatan mencatat ada 200 menjelang sidang lanjutan. Brigadir Yosua tiba. Menyajikan berita secara lengkap dan Kita mendalam. akan membahasnya bahwa PSSI harus bertanggung jawab secara hukum dan juga moral. Saya, Bapak Habibie. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 17.30 live. Explore gokil wisata kuliner, hidden game, tempat makan yang jarang terekspos. Ranjangnya itu apakah ada bomnya? Bikin kamu makin lapar. Rasanya unik dan maknyes. Bikin lagi. Kentalan kuahnya kayak rempah-rempah ditangkap begini gue. Kalap parah. Sabtu dan Minggu pukul 11:30 siang. Hanya di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Hasan dikenal sebagai pangeran yang rendah hati dan menurut para ilmuwan, gurita tidak boleh diternakan. Menghadirkan bintang tamu yang Ini menginspirasi. udah oke sebenarnya. Cuman mungkin mendaratnya masih pakai kelapa. Gula bubuk atau dari gula apa ini Pak? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di iBreak, memasuki segmen akhir iBreak episode kali ini yang membahas terkait dengan Raperda toleransi untuk menjaga keberagaman di Kota Surabaya. Saya ingin ke Pak Yuska terlebih dahulu. Pak Yuska, dengan adanya Raperda toleransi yang diharapkan akan segera rampung di akhir bulan Maret ini maksimal, tentu tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kerukunan, menjaga toleransi. Namun lebih dari itu, apa harapan dari Gus Dur dan Jawa Timur terhadap Raperda ini? Sebagai sebuah kota yang sangat multikultur, tentu saja Surabaya akan menjadi negara yang maju. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa maju saja tidak cukup. Ya. Nah, jadi karakter kota itu harus dibentuk mulai dari sekarang, saya pikir. Bagaimana Surabaya ke depan itu juga tergantung dari sekarang. Betul. Apakah Surabaya akan menjadi kota yang kering, kemudian orang-orangnya sangat individual dengan kehidupan yang pakai robot-robot gitu, atau kita akan menjadi sebuah kota yang guyup, kemudian rukun, nyaman untuk ditempati tanpa prasangka negatif seperti itu. Nah, harapan saya adalah bahwa
Raperda ini akan mampu menyelaraskan dan mengimbangi kemajuan kota dari segi modernisasi dan lain-lain yang lebih mendorong orang menjadi individualis, menjadi sebuah kota yang humanis, kemudian bisa selaras dengan pembangunan manusianya. Nah, kita beruntung bahwa kita ini menjadi kota nomor 2 setelah Jakarta. Artinya bahwa kita bisa mengambil jejak-jejak yang kurang dari kota Jakarta ini. Yang konfliknya saya pikir sudah tidak hanya pada masalah-masalah agama, tapi masalah kesukuan juga sangat menonjol di Jakarta. Ngomong Surabaya belum seperti itu, maka harus tetap dijaga, diperjuangkan agar Surabaya menjadi kota yang toleran. Siap. Nah, Bro Michael, sebelum ke harapan, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan Raperda ini nanti akan mengatur apa saja, sejauh mana? Apakah memang terkait dengan aturan-aturan pendirian tempat ibadah, seperti yang dikatakan sering terjadi hal-hal yang dipeributkan oleh masyarakat, atau justru juga mengatur terkait dengan bagaimana sosialisasi keberagaman, karena kan rasanya terkait dengan toleransi ini adalah sebuah rasa, sebuah feeling yang harus dimiliki ketika kita sejak dini diajarkan oleh kedua orang tua. Nah, ini sejauh mana aturannya? Jadi sebenarnya kita ada dua sasaran utama ya. Jadi yang pertama memang tadi sosialisasi itu yang paling utama, karena kita juga mengenal pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, mau disadari atau tidak, banyak dari masyarakat kita ini yang hidupnya dari kelompok yang terlalu homogen. Contoh, bukan orang lain, saya pribadi, saya dari kecil dari sekolah Kristen, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah, otomatis kan itu mungkin kita tidak terlalu terbuka atau dengan mudah menerima orang luar dari kelompok kita sendiri. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu dasar ya, dari kita memikirkan bagaimana cara untuk interaksi antar kelompok ini bisa menjadi lebih baik lagi. Karena jujur dulu pun saya ketika harus keluar dari komunitas, dari kelompok saya juga merasa agak was-was ini, khawatir kan. Ya. Nah, kita harapkan nanti hal seperti itu bisa teratasi, jadi memang kita susun untuk itu. Dan yang kedua, kita mau ada output untuk masalah-masalah kayak contoh, selama ini kan jadi masalah seperti disampaikan oleh Gus Yuska tadi mengenai pendirian rumah ibadah. Jadi kita akan ada outputnya juga, jalan keluarnya. Bagaimana nih, misal tadi kalau ada yang nggak mau tanda tangan Pak RT-nya, Pak RW-nya, atau mungkin lurahnya, nah ini kan kita susun, kira-kira apa langkah yang harus diambil. Jadi jangan sampai pemangku kebijakan ini kan berkata nggak diatur, berarti udah selesai gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita akan atur semua dan terjadi penolakan, langkah-langkah yang harus diambil itu apa. Jadi terstruktur. Jadi kita tidak mau ada semacam pembiaran lagi terhadap kasus-kasus yang ada. Jadi garis besarnya di sana. Siap. Nah, terkait dengan goals utama dari Raperda ini, sejauh mana harapan terbesar, apalagi dari Anda sebagai ketua dari pembentukan peraturan daerah ini? Tentu mungkin mirip ya dengan disampaikan oleh Gus Yuska. Jadi kita berharap kota Surabaya ini semakin modern, tapi kita ini masyarakatnya semakin bisa mengerti dan memahami keberagaman, dan itu akan menjadi identitas tersendiri bagi kota Surabaya. Jadi kita harap nanti selain sebagai rumah yang nyaman tadi bagi semua orang, juga bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, kota-kota lain di Indonesia untuk melihat dan belajar. Ya, Surabaya ini akan menjadi kota yang memiliki diferensiasi atau perbedaan itu tadi. Yaitu bagaimana dengan banyaknya suku bangsa, banyaknya agama, tapi kita benar-benar hidup rukun berdampingan. Siap. Nah, Gus Yuska, Pak Yuska, apa yang ingin disampaikan singkat saja terkait dengan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mari bersama-sama kita menjaga kerukunan, terkhusus di Kota Pahlawan tercinta? Seperti yang saya katakan bahwa beragam itu takdir, untuk harmonis itu harus diperjuangkan. Maka semua harus terlibat di dalam perjuangan ini. Teman-teman FKUB juga terlibat aktif, teman-teman Dewan juga berada pada wilayahnya, bahkan pada aparat hukum juga harus bisa bertindak pada posisi yang benar. Itu akan membuat Raperda ini menjadi semacam instrumen yang melengkapi bagaimana kita hidup di Surabaya. Jadi, mari kita perjuangkan. Siap, Raperda ini akan melengkapi instrumen untuk hidup toleran di Kota Surabaya. Bro Michael, apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan pesan untuk bersama-sama menjaga toleransi, kerukunan di Kota Pahlawan? Oke, jadi kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa memang kita ini tidak
dilahirkan secara seragam, semuanya sama, tapi kita beragam dan kita harus bersama-sama menjaga kota Surabaya. Jadi keterlibatan aktif dari Bapak Ibu ataupun anak-anak muda sekarang, bagaimana kita saling bisa mau memahami, mengerti bahwa keberagaman ini memang ada dan kita harus menjaga keharmonisan demi kelangsungan hidup kita yang lebih baik ke depannya. Itu aja. Siap, seperti yang dikatakan oleh Pak Yuska bahwa keberagaman ini adalah sebuah takdir dan keharmonisan itu adalah sebuah perjuangan. Artinya kalau dari kawan-kawan anggota Dewan sudah menginisiasi adanya raperda toleransi untuk menjaga kerukunan, bahwa kita juga perlu ingat bahwa Wali Kota Surabaya pun di akhir tahun lalu juga sudah meresmikan Rumah Bhinneka, yang mana harapannya di Jalan Nginden itu berkumpul semua umat beragama, semua suku, ras untuk bisa hidup bertoleransi, hidup secara rukun di kota pahlawan tercinta. Terima kasih saya ucapkan Bro Michael sudah ke studio kami, Pak Yuska terima kasih. Semoga raperda toleransi menjaga keberagaman ini juga seperti targetnya sudah segera rampung maksimal di akhir Maret 2023. Pemirsa, saya Wakil Sandi juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Jangan lupa mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.